Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah. Pada kesempatan hari ini kita sampai pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada pembelajaran hari ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang otot manusia. Di sini kita akan belajar tentang kelainan, gangguan, serta penyakit dari otot manusia. Yang kedua adalah tentang ide pokok paragraf yang sudah kita ulang-ulang setiap pembelajarannya. Yang terakhir adalah tentang komik. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu kelainan otot. Kalau kita di pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang kelainan pada tulang, maka pada kesempatan pembelajaran hari ini kita akan belajar kelainan otot. Yang pertama, kelainan otot itu ada yang disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi gambarnya seperti ini. Ini adalah kelainan pada otot ya. Jadi ada pembengkakan. Yang kedua adalah atrofi. Bentuknya seperti ini, kaki jika terkena kelainan otot atrofi. Yang ketiga adalah kram. Nah, ini pasti anak-anak juga pernah yang mengalaminya. Jika kita berolahraga tanpa pemanasan dulu, biasanya terjadi yang namanya kram. Umumnya terjadi pada bagian betis kaki kita. Yang keempat ini adalah stiff atau kaku leher. Jadi ada di leher ini rasa sakit pada bagian otot manusia. Yang terakhir adalah tetanus. Bentuknya seperti ini nih, diakibatkan karena ada tusukan dari benda-benda yang berkarat. Umumnya seperti itu. Jadi ada kekakuan otot setelahnya. Kita akan bahas satu persatu dari kelima kelainan otot tersebut. Mulai dari yang pertama, kita bahas tentang hipertrofi. Ini yang tadi ya contohnya. Ini adalah tangan yang terkena hipertrofi, ada pembengkakan. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kalau kalian melihat seorang olahragawan, binaragawan itu terlihat kekar ya. Nah, itu termasuk kelainan otot hipertrofi. Itu akibat dari latihan yang berlebihan. Karena memang mereka mungkin ingin membentuk tangannya yang berotot lebih besar. Ini yang merupakan tangan berkelainan hipertrofi. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah atrofi. Ini gambarnya kaki yang mengalami atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Kalau hipertrofi itu dia membesar, kalau atrofi itu ototnya mengecil, lemah. Ini karena penyakit polimielitis. Yang ketiga adalah kram otot, yang tentu saja kalian tidak asing dengan istilah kram otot. Biasanya terjadi pada betis kaki di bagian belakang ini yang terasa sangat sakit. Kram otot itu adalah kontraksi kuat atau mengencangnya otot yang terasa sakit dan muncul secara tiba-tiba, berlangsung dari beberapa detik hingga hitungan menit. Seringkali kondisi ini terjadi pada kaki. Ini gambarnya. Yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Tentu saja yang dinamakan kaku leher terjadi pada otot bagian leher. Di sini ya, yang diberi tanda merah. Nah,
Stiff itu apa? Stiff adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Inilah yang disebut dengan stiff atau kaku leher. Selanjutnya yang terakhir kelainan otot itu adalah tetanus. Ini juga mungkin kalian sudah sering mendengar. Ini juga ada imunisasinya juga untuk tetanus. Gambarnya seperti ini, biasanya itu terjadi pada ada tusukan pada kaki. Nah, tetanus itu apa? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, bakteri ini biasanya ada pada benda-benda yang berkarat. Baik, kita sudah belajar tentang kelainan-kelainan otot. Nah, sekarang saatnya mulai praktek berkreasi. Ini ada cara berkreasi tentang membuat model sederhana dengan menggunakan tanah liat tentang kelainan otot pada manusia. Caranya, yang pertama siapkan tanah liat dan air. Kemudian campurkan dan aduk tanah liat dengan air tersebut. Setelah itu remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Kemudian bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ustazah ulangi ya, yang akan kalian bentuk adalah tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, di sini yang ada di contoh di sebelah ini berarti dia mengalami kelainan tulang kifosis pada punggung, yaitu membelok ke belakang. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena dapat menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai dan agar lebih menarik. Nah, ini adalah langkah kerja kalian membuat model sederhana manusia yang memiliki kelainan otot. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan atau mengikuti langkah kerja tersebut dengan menggunakan bahan dasar tanah liat jika kalian dapat menemukannya atau mempunyainya. Jika tidak, maka gunakan bahan yang lebih mudah dicari, contohnya seperti plastisin. Baik, silahkan berkreasi ya. Pokok bahasan selanjutnya itu adalah kita literasi. Anak-anak, di buku tematik kalian ada sebuah bacaan yang berjudul Salah Bantal. Nah, coba kita membaca bacaan tersebut. Maka kalian akan tahu apa itu yang disebut dengan salah bantal. Di sini sudah Ustazah paparkan bacaannya. Ustazah bacakan ya, disimak baik-baik. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis.
Tengen atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur. Bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak terasa menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas tunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari otot belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dan dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada juga obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyok hangat, dan mandi air hangat. Nah, dari bacaan itu anak-anak, kalian sudah tahu ya apa yang disebut dengan penyakit salah bantal. Nah, sekarang bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi tidur harus nyaman. Kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga adalah jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Jika kegerahan dalam tidur, kita bisa menggunakan kipas angin tetapi diarahkan pada dinding. Itu akan bisa mencegah adanya penyakit salah bantal. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, selain itu, kalau kasur yang keras selain bisa menimbulkan salah bantal juga bisa menimbulkan badan tidak nyaman. Karena apa? Rasanya sakit pada tulang punggung kita. Pokok bahasan yang kedua kita adalah menentukan ide pokok. Sudah berulang kali ya kita membahas tentang cara menentukan ide pokok. Nah, anak-anak,
Tadi ini adalah gambar orang yang sakit salah bantal setelah dia bangun tidur merasakan sakit salah bantal pada bacaan yang tadi sudah Ustazah bacakan. Maka tugas kalian adalah menulis ide pokok setiap paragraf pada teks bacaan salah bantal. Kalian bisa melihat teks itu selain yang kalian perdengarkan tadi ada di buku paket kalian tematik halaman 175. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Pokok bahasan kita yang terakhir adalah komik. Tentunya kita sudah membahas apa itu komik pada pembelajaran sebelumnya. Ini Ustazah ulangi ya. Komik adalah suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ini Ustazah ulangi pengertian dari komik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri komik. Ada 6 ciri komik. Yang pertama, ciri komik adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri yang kedua adalah proporsional. Artinya, keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan, tentunya harus komunikatif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Jadi, watak yang diceritakan di dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri yang terakhir adalah menyediakan humor. Ini adalah ciri khusus yang selalu melekat pada komik. Kata komik berasal dari kata jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat atau di kehidupan sekitar kita. Baik, anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang ciri-ciri komik, maka ini ada contoh komik. Coba perhatikan, yang pertama ini gambar komik. Ini adalah ada tulisan serta ada gambar yang bersambung membuat menjadi sebuah alur cerita. Dari yang pertama, kedua, kemudian ini ada yang ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat. Ustazah bacakan komiknya ya. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Yang pertama adalah cucilah tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Ketiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Keempat, istirahatlah jika kamu memang sakit. Ini adalah sebuah contoh alur komik atau contoh komik yang berhubungan dengan kesehatan kita. Terutama pada masa yang sekarang ini, kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat contoh komik tersebut, coba kalian membuat komik yang menarik. Temanya adalah kesehatan manusia dengan menggunakan alur cerita seperti pada contoh slide sebelumnya. Dan jangan lupa, saat membuat komik, karena kalian sudah belajar tentang ciri-ciri komik, maka harus memperhatikan ciri komik baik sebelum membuat komikmu. Setelah selesai, warnailah agar menarik. Tugas ini ada juga di buku paket halaman 177. Baik, kita sudah selesai pada pokok bahasan yang terakhir pada pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.